yang paling baik, yang paling aman mengikuti definisi ulama-ulama salaf. Ya, katanya kita suruh ikuti ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu adalah ulama-ulamanya Allah yang ada di zaman sahabat Nabi, zamannya tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itu namanya salaf. Termasuk ulama salaf yang mendefinisikan bid'ah adalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Catat dengan baik, biar kita tuh apal lahirnya Imam Syafi'i, meninggalnya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal dunia 204. Berarti Imam Syafi'i itu salaf. Katanya sudah ikut ulama salaf. Nah, kalau ada orang mendefinisikan bid'ah lahir tahun piro ki? 2004. Ya orang salaf kuwi. Kuwi kholaf kuwi. Salaf itu adalah generasi sahabat Nabi, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i termasuk tabi'ut tabi'in, salaf. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu qismani, mahmudun wa madhmumun. فأما الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فهي محمودة وأما الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فهي مذمومة. Imam Syafi'i punya definisi bid'ah ini sudah terkenal mulai zaman Imam Syafi'i dan diakui oleh semua ulama dunia, termasuk diantaranya Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra yang 25 jilid itu, di situ sudah saya cek. Ya, di dalam kitab itu ada kalimat wa hadza hasanun, dan definisi Imam Syafi'i ini bagus. Imam Ibnu Hajar, ulama terhebat dalam ilmu hadis, menyepakati. Imam Nawawi, ulama ahli hadis paling hebat di zamannya, menyepakati. Al-Imam Al-Baihaqi menyepakati. Al-Imam, ulama-ulama yang besar julukannya Al-Hafidh, menghafal 100.000 hadis, atau Al-Hakim, menghafal semua hadis. Mereka semua mendukung definisi Imam Syafi'i ini. Datang orang lahir tahun 2000, itu julukannya Ustadz, belum hafid, baru apal hadis 1000. Itu kalaupun bener nek tenanan umpamane gitu. Atau apal hadis baru 100. Dia mengkritiki Imam Syafi'i dan menyalahkan Imam Syafi'i, maka dia menjadi lelucon yang ajaib di abad milenial ini. Siapa engkau? Engkau menyalahkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama salaf yang ilmunya dan definisi bid'ahnya disepakati oleh banyak ulama dan jumhur ulama setelah beliau. Apa kata beliau? Bid'ah itu ada dua. Apabila ada hal baru yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sunnah, sesuai dengan ijma'nya para ulama, maka disebut dengan bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Adapun sesuatu yang baru apabila melanggar Al-Quran atau melanggar hadis atau melanggar ijma', maka disebut dengan bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat. Ini definisi Al-Imam Syafi'i. Definisi Imam Syafi'i begitu. Maka sekarang kita ikut Imam Syafi'i. Paling selamat ikut orang salaf. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Imam Syafi'i itu untuk dunia ini seperti matahari. Seperti matahari. Saking Imam Ahmad itu melihat Imam Syafi'i itu ulama yang sudah nggak ada duanya itu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahli sunnah wal jamaah, Imam ahli hadis. Beliau mengatakan Imam Syafi'i untuk dunia seperti matahari, dan untuk agama itu seperti badan kita yang diberi kesehatan, nggak ada gantinya. Maka dengan definisi Imam Syafi'i ini kita mendapatkan pemahaman yang gampang dan luas. Ada hal baru, gampang aja. Kalau melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma'nya para ulama, bid'ah yang tercela. Kalau enggak melanggar atau justru sesuai dengan Al-Quran,
dengan hadis, dengan ijma'ul ulama, maka dia termasuk bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Mau contoh? Bisa kita contohkan. Al-Quran zaman Nabi tidak pernah dicetak dengan percetakan-percetakan yang canggih sekarang ini. Al-Quran nggak pernah ditulis ada titik atau harokat. Munculnya harokat dan titik itu setelah Nabi wafat ratusan tahun. Al-Imam Al-Farahidi itu pertama kali orang yang bikin titik-titik untuk Al-Quran itu. Zaman riyen niku Quran niku gundul pelontos. Betul gundul dok, pelontos. Titik tidak ada, harokat tidak ada. Lah kok iso maca? Lah wong Arab kok. Wong Arab iso maca. Ya, kados wong Jawa niku riyen diken maos Hana Caraka niki saged. Ya saniki cah nom-nom kon delok tulisan Hana Caraka ngelu ndase gitu. Iki piye macane iki lho. Ya ngelu. Kenapa? Karena orang Arab dahulu mereka tidak perlu titik, tidak perlu harokat. Ketika membaca tulisan bahasa mereka sudah bisa. Ada kaidahnya, ada cara bacanya ada. Tetapi ketika Islam termasuk Al-Quran itu sudah menyebar ke Persia, menyebar ke Eropa, ke Indonesia, ke Asia, ke Cina, maka diperlukan sebuah metodologi untuk penulisan Quran. Maka muncul ulama-ulama, mereka beristihad. Oh kalau ba dikasih titik bawah, ono perahu titik nong isor ba, nek perahu titik nong dhuwur loro tak, nek perahu titik telu nong dhuwur tak. Zaman riyen mboten wonten titik-titik niku. Lah kok iso bedake? Bedane nek bak niku perahu cilik cendhek, nek tak niku praune rada dawa, nek sak niku sing paling dawa. Niku nek wong Arab riyen. Dereng ana titik-titik bedane ngoten niku. Nek cendhek iki bak, nek tengah-tengah sa ba tak, nek dawa praune sak. Niku cara membedakannya zaman dulu. Nah sakniki niku luwih top meleh. Wis dikei titik, wis duwe rambut, wis grondong sisan. Ya, gondrong niku. Sakniki niku ana mushaf iku ana tajwite malah. Niki idgham, niki ikhfa, itu sudah lengkap. Ya, dhisik gundul itu plontos. Terus duwe rambut, tambah gondrong. Saiki gondrongke tekan gulu gitu. Niku cek akeh wong gak iso maca Quran. Bayangke niku. Gitu. Karena itu banyak hal dalam agama ini, hal-hal yang baru zaman Nabi tidak ada, tapi Al-Quran tidak melarang, hadis Nabi tidak melarang, sunnah tidak melarang dan tidak bertentangan, maka itu disebut dengan bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya, ini definisi bid'ah yang paling aman, terpercaya, diikuti oleh jumhur ulama dunia yang berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu, mohon maaf kurang lebihnya.